Ya. Kenapa Kalau stres? kata Jangan Rijul nggak apa-apa. stres gitu nah. Tolong di mute muncung si ini. Jadi gini, saya jawab. Yesus berkata, barang siapa menghujat anak manusia, dia akan diampuni. Tapi barang siapa tuh dari kalimat orangnya, barang siapa menghujat Roh Kudus, dia tidak akan diampuni. Itu tidak lain dari nggak mungkin pembantunya, nggak mungkin tetangganya, itu ibunya. Oh, Masa ibunya tetangga pasti sih? ibunya. Di mana ayatnya? Di mana? Oke, ketika Tuhan menciptakan Di Adam mana dan ayatnya? Hawa, Roh Kudus itu ibu. anak dajjal. Di mana diam dulu. ayatnya? Di mana ayatnya? Kamu sebagai manusia babu diam. Kurang ajar. Di mana ayatnya? Aku pikir aja. Kalau kalian kalau Natalie Jul dengan si Lugan menentang saya, kenapa nggak lu berdua aja nikah? Kan kalian satu Enggak, di persepsi. mana ayatnya? Roh Kudus itu Lu istrinya Yesus. Iya, si Natalie Jul juga menolak Roh Kudus ibu. Berarti lu sebenarnya satu perusahaan cuma beda merek. Kenapa lu nggak ngajalin kolaborasi? Kamu hujat Roh Kudus. Hujat Roh Kudus pale lu. Ya, Makanya lu jangan mau diperbudak sama pendeta. itu makanya di mana ayatnya Diperbudak. Roh Kudus itu ibunya Oke. Yesus. Oke, kan sudah jelas. Ayatnya. Ketika Yesus Ayatnya kau tunjuk ayatnya. Brahma, tolong dong jadikan gue moderator Ayatnya biar yang gue ku kayak gini. minta, ayatnya yang ku minta di mana? Mak, Ibunya Yesus. kamu diam dulu, Mak. Kasih waktu, nanti Aku baru minta kau ayatnya, itu nah. Ya, Berapa kamu sih yang diam. minta ayatnya, itu nah. Roh Iya, Kudus kamu itu diam. ibunya Yesus. Jangan ku Ibunya neraki. Yesus itu Iya, manusia, Roh Kudus manusia, itu Allah. manusia kalau ibunya Yesus adalah Ibunya Maria, Yesus itu manusia. kalau ibunya Yesus manusia, kapan pernikahan Allah Bapa dengan Maria? Kenapa undangannya belum keluar waktu itu? Kenapa? Kapan pernikahannya? Nggak perlu ada pernikahan. Itu bukan soal pernikahan. Itu Loh, soal kamu itu sudah pernyataan melanggar kodrat diri Tuhan. Allah. Kamu melanggar hukum Tuhan. Kamu bilang suaminya Maria adalah Allah Bapa. Masa manusia menikah sama sang pencipta? Ada aja kamu. Luga, di mana kita daftar bikin kartu kuning itu? Di mana? Nah, mending saran saya, mending Di mana? ngomongin sama Natalie Jul, sama-sama menolak Roh Kudus Ibu. Tempatnya kita bisa daftar. Ini kan Oh, merit. Nabi itu kan pasti maksudnya kalau lo nyuruh ini nubuatan Natalie nikah sama Natalinya mau apa enggak? Loh, satu, mereka sudah punya kesamaan visi misinya Roh Kudus bukan ibunya Yesus. Udah ada kesamaan. juga. Setidaknya udah bisa modal. Visi apa yang Anda Modal. terima dari Tuhan sih? Apa? Nubuatan Anda apa? Nubuatan saya, kamu akan masuk neraka. Luga, tunjukkan aja ayatnya. Roh Kudus itu ibunya Yesus. Iya, makanya lu diam, biar gua kasih ayatnya lu diam. Oke Nah, ya. kasih ayat. Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Loh, laki-laki sama perempuan itu kan suami istri, bapak dan ibu, ayah dan ibu. Otak lu ada di mana sih? Udin petot. Enggak kasih ayatnya. Istrinya. Udah dikasih ayat, itu otak lu aja yang lemot. Lemot banget nih otaknya. Otak lu lemot amat sih, minta ampun. Itu ayat yang Kejadian kan sudah dibilang. Ketika Yesus dibaptis, sudah dibilang inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Maka turunlah Roh Kudus kepada Yesus. Berarti kan itu ibunya. Ucok, masa pembantunya? Si duduk. Kenapa orang stres kayak gitu? Aduh, turun dulu ini yang kena pelanggaran siapa ini? Lugan. Nanti baru naik lagi. Lugan. Kelihatan ini. Kenapa orang stres itu mereka bisa akses TikTok nih? Aduh Tuhan. Siapa ini yang kena PR? Si Lugan itu. Lugan apa? Ini soalnya dua-duanya namanya Lugan semua. Luga dan Lugan. Iya. Mana Bang Luga tadi? Udah turun kena ada yang Ini naik lagi. Wah, itu Lugan. Si Luga. Kamu kena kutuk sama Nabi. bisa. itu. Nanti abang nggak bisa live lagi nih. Si Luga yang kena anu tuh. Makanya jangan maki-maki dari tadi maki-maki aja.
si Luga yang kena pelanggaran gitu nah. Bang Ari belum ngomong loh dari tadi. Yo, sama Itu juga. Bang Ari sama skor apa ini? Wah, Gantian kenapa Matius? Bang, aku turun dulu ya, Kak Natali, Ya, kakak-kakak sekalian. kamu kalau Ya, thank you. masih gemari Follow yang nanti dong. lama-lama kamu ikut-ikutan kayak Mikana pakai kerudung. Kalau nggak pakai kerudung Swimming katanya aja masuk kalau. neraka. Tuh, Mikana lihat itu si Tasya udah pakai kerudung mereka. Ini orang ini Brahma ini benar-benar nggak tahu bagaimana nih. Dia nggak baca Alkitab rupanya dia. Lus. Kalian penggemar Tapi jangan salah. Luga aku nggak mau lagi. Cewek. Aku nggak mau lagi. Cewek yang paling jelek pakai kerudung adalah Sarenda. Jelek banget dia pakai kerudung. Udah hitam, nggak cocok banget dia pakai kerudung. Gitu. Kalau Kalau Natali Jul kalau pakai masih kerudung. cocok. Cuma dia masih menolak para nabi sih. Itu doang kekurangannya dia. Kalau Natali menerima para nabi pasti dia cepat dapat suami. Karena lu nipu gue mulu, katanya lu mau kirim gue Rolls Royce. Itu gua ajak ketemuan nggak mau loh. Halo shalom. Bohong mulu sih. Bang Luga, Apa? udah berapa banyak jiwa yang abang selamatkan ini hari? Loh, ini ternyata Scorpion yang staff King of King yang udah saya angkat yang di Oh Medan. iyalah, Ternyata dia. jelas lah. Ah. Udah berapa banyak yang abang selamatkan jiwanya? Puji Tuhan, kalau saya menyelamatkan orang itu cuma nempeleng doang 3 kali langsung murtad, udah nggak perlu di depan. Kurang ajar kamu ya, kelamaan masuk. Kadang-kadang saya tendang-tendangin. Cepetan masuk, Pak. ke neraka. Iya. Saya tempeleng 3 kali, bang saya murtad, baptis langsung tendang, masuk dalam tendang. Ya ini Kamu murtad gak udah? sebentar lagi Scorpio dibaptis aja ini Bang Luga. Loh, dia itu sudah saya angkat jadi divisi kaum penginjilan untuk kaum perempuan, Scorpio. Cabang kita kan di seluruh Indonesia. Karena Scorpio itu kemarin sama saya sudah bikin komitmen. Scorpio, kalau kamu mau jadi pacar saya, syaratnya kamu harus dibaptis dulu. Ya udah gini, kalau memang nanti akan ada pernikahan, nanti saya yang memberkati. Tapi Apa yang telah disatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Pernikahan hanya sekali seumur hidup. aku belum punya Ngeri. murid Bang Luga, gimana ini? Tenang. Nanti ada subsidi dari Kas King of King, gereja Asik. punya dana. Begitu. Jadi yang penting yang benar ya kan, jangan asal-asalan. Tinggal Natali Aku sih Jul mikirin yang kita mau cari pokoknya suaminya. ini. Apa? Selamat siang, Bang Ho. Ya, selamat siang, Deborah. Selamat siang, Bang Luga. Ya, selamat siang. Kenapa? Mau mendaftar diri sebagai jemaat atau gimana ini? Enggak, boleh ini Bang, apa? Ini Bang yang itu ya, di Memphis ya. Boleh Kenapa? cerita ke Bang kesaksiannya seperti apa gitu, Bang? Mungkin aku ingin dengar dari Abang sendiri gitu. Gimana Iya, itu surga gitu, gimana seperti gimana? Jadi begini ya, saya ini bukan hanya menceritakan tentang diri saya, tapi juga tentang nabi-nabi yang dibawa Tuhan ke sorga ya. Nabi-nabi yang dibawa Tuhan ke sorga itu banyak, seperti Conam, Mary Catherine Baxter, Ricardo Sid, Angelina Gembrano, mereka tuh dibawa ke sorga. Jadi yang dibawa ke sorga itu bukan cuma saya aja, Jangan aku yang dibesarin, kenapa? Aku nanti. Itu belum makanya meninggal toh Bang, mereka masih ada di bumi ini kan Bang? iya, ada yang rohnya diangkat, tapi orang kalau dibawa ke surga itu pasti kondisinya pasti meninggal karena kan rohnya dibawa ya. Tapi ada juga yang punya keterangan surat dari rumah sakit seperti Ricardo Sid dan Angelica Gembrano, itu ada surat keterangan dari rumah sakit kalau mereka meninggal. Bahkan teman saya Ray Leba itu sudah sampai masuk koran dia meninggal, dia dibawa Tuhan Yesus, ditampakkan diri. Jadi saya tidak berbicara atas nama diri saya sendiri karena nabi-nabi itu nggak mungkin sendiri. Sama seperti pendeta kan ribuan, nabi juga ribuan.
Tapi supaya kependetaan ini bisa langgeng, makanya nabi-nabi ditiadakan di dalam gereja. Padahal orang yang bernubuat, yang mendapat penglihatan itu masih ada di dalam gereja, khususnya di gereja karismatik. Itulah yang disebut dengan prophetic atau para nabi. Saya ini ikut seminar Empower 21, itu seminarnya itu pembicara dunia yang jemaatnya minimal 20.000 orang. Seperti Lawrence Kong, Pastor Nico, ya, Bill Wilson dari Direktur Oral Roberts University dari Amerika Serikat. Itu pembicara di Empower 21. Nah, inilah yang diajarkan bahwa sedang bangkit para nabi. Nah, kalau Kalau di kalian Indonesia ada berapa orang, Bang? Kalau di Ya Indonesia- banyak. Ada Hatna Hatsan, ada Ibu Nani di Mahanaim Bekasi, dia udah dibawa ke Singgasana Tuhan. Itu juga nabi, tapi kenapa mereka tuh masih malu-malu mengaku nabi karena tekanan dari gereja Protestan dan tekanan dari Muslim mayoritas. Nanti kalau ngaku nabi takut dituduh penistaan, padahal kan ini kan nabi dalam versi Kristen. Nah, sayalah yang berani mendeklarasikan diri sebagai nabi karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan saya ini rasul. Berarti Ya. Abang Luga ini ketemu Yesus Kristus langsung gitu. Betul, saya berdoa Tuhan Yesus menampakkan diri pakai jubah Wujudnya emas. gimana, ada- Bang? Wujudnya Oh, Tuhan Yesus gimana? wajahnya seperti matahari. Kalau dia sudah menampakkan diri, ya kita pasti rebah lah, lemas karena kehadirat dan kemuliaan Tuhan itu begitu dahsyat. Dan kita juga ketika Tuhan Yesus datang dalam kondisi dalam saat menyembah. Ku angkat hatiku, ku pandang ke kudusanmu. Tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri, datang tiba-tiba guru palsu. Itu setan, pale lo setan. Kambing, kurang ajar lo, orang lagi penyembahan, lo bilang dari setan. Anak setan kau. Yang Luga, Nabi bisa marah-marah kayak abang ya bang ya? Bisa, kalau memang jemaatnya kurang ajar, kenapa? Kamu kan? Berarti Abang ini Juga. kayak sekelasnya ini ya, apa 12 Rasul sama Paulus gitu ya. Tapi di Juga. zaman sekarang gitu ya maksudnya. Abang. Tuhan mengatakan kepada saya dalam penglihatan lebih dari 4 orang, Tuhan mengatakan saya adalah salah satu yang duduk di 24 tua-tua. Bang, Rasul boleh banyak, Nabi boleh banyak, Tuhan dan Juru Selamat hanya Yesus Kristus. Yang mana mungkin kau bisa bandingkan aku sama penciptaku, lo bodoh. Itu kan Tuhan pencipta. Manusia gembel. Saya ini iya, yang ganteng kan saya cuma bernarasi, siapa yang makan? iya. Saya ini kan cuma hamba, Abang siapa? juga masih kadang-kadang jatuh dalam dosa, Udin petot. Susah. Ya iya, makanya kamu jangan banding-bandingkan saya dengan Yesus. Logahun tambunan kenal aja enggak aku. Apalagi saya lebih nggak kenal kamu lagi. Saya udah masuk TV1, kau belum. Kamu di Sekarang bulan mana? Bro, sekarang kita kenalan gimana? Tidak, Oke? Bang Luga baru Bang, Ya. baru Bang, karunia apa dalam kenabian Abang itu Tuhan kasih Abang apa gitu, karunia apa gitu. Tuhan mengatakan kepada saya bahwa Tuhan sedang mencurahkan wealth anointing. Wealth anointing itu adalah urapan serbuk emas. Jadi ketika saya menyembah, itu di GBI Sudirman 2, itu dihadiri 400 orang, pendetanya dari Rusia, langsung panggil saya ke depan, tolong maju yang anak muda yang itu, ya. Coba kalian lihat semuanya, badannya penuh dengan serbuk emas. Itu badan saya tuh keluar banyak serbuk emas. Lalu seorang nabi memberikan pengertian bahwa urapan serbuk emas itu adalah wealth anointing, urapan kekayaan besar. Jadi urapan itu nggak cuma becongor-becongor kayak muncung elo. Urapan itu juga kekayaan. Berarti Abang ini diberkati Bodoh. dengan harta yang banyak gitu ya. Betul, makanya Tuhan bilang sama saya akan masuk salah satu daftar salah satu orang terkaya di dunia. Dan saya bilang amin. Nanti bagi-bagi ya Bang ya. Bagi-bagi berkat Iya, ya, Bang, ya. makanya nanti jangan datang. sombong. Lalu teman saya dapat penglihatan, Bang, saya dapat penglihatan, kenapa? Orang berbaris ke rumah abang kan penuh dengan bodyguard, ngapain? Saya bilang, pada minta maaf bang, katanya. Waduh, gue bilang. Mungkin Bang bisa bagi-bagi berkat buat kita semua yang di Komal inilah gitu. Karena kan Iya, Abang diberkati dengan harta yang banyak ya. Iya, intinya. Nah, sekarang udah. aku mau nanya lagi. Silakan. Nah, aku mau nanya sih sama host. Aku mau nanyanya sama host. Oh, ya udahlah. Kok host ini kayak nggak suka sama Yahudi ya? Padahal Yesus kan dari Yahudi. Yesus tuh orang Yahudi loh. Gimana tuh, Bang Brahma? Silakan jawab ini Bang Luga. Oke, jadi sepertinya si Natali Jul ini sudah mulai ikut-ikut main kerudung-kerudungan. Jadi jadi gini loh Nah, Natali. pula tuh. Saya aja nggak ngerti. Saya dibenci sana sini loh. Aneh. Makanya cuma aku yang mengasihimu. Jadi gini loh. Jadi orang kayak Mikana menyembah pakai bahasa Israel. Dia juga nggak ngerti artinya. Lu daripada lu pakai bahasa Israel, kenapa lu nggak pakai bahasa Indonesia aja? Capek-capek banget pakai bahasa Israel. Elohim, Yahweh, Avenu, Beshem, Hamasya. Emang bahasa Indonesia itu bukan ciptaan Tuhan?
Tuhan juga dengarnya jijik. Lo kan orang Indonesia, ngapain lo pakai bahasa Israel? Apa dong gunanya bahasa Israel? Elohim, besar, beret, apalah inilah itulah. Ngapain gitu loh. Mending kita yang normal-normal aja. Ku nanti engkau Allah kuasa dalam, mau perlu gue pakai gitar biar pada rebah semua. Ya, pakai Jadi, gitar, Bang. nah lalu gini, ya kan? Gue perhatikan penyembahannya grupnya Yakub Sulistyo. Ya, gue nonton lah. Siapa tahu gue salah menanggapi Tuhan. Gue nonton. Nabi. Itu garing, itu kering, nggak ada urapannya, bahasa rohnya nggak ada. Kalau cuma kayak gini mah mending saksi Yehova lebih jago kalau nyanyi. Yang terpenting itu kamu diam. Kamu diam. Iya, kamu diam dulu. Ku trompetkan nanti sangka kali ini ke kau. Mau kamu diam. Gini Luga. Bang Luga, karya terbesar Nah, dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. pengorbananmu Ya kan? Kalau orang Yahweh pasti dipaksa-paksain bahasa Ibrani. Karyanya Yahweh, kan nggak enak dengarnya. Semua akhirnya. Ya nggak gitu juga kan sudah Nah, iya. dinyatakan. Makanya gua udah Kan bilang. sudah dinyatakan. Itulah penyebabnya karena Mikana sering mengatakan gua nabi palsu, akhirnya dia terseret ke dalam lembah kehancuran. Akhirnya dia pergilah ke Semarang, nemuin aki-aki tua yang bernama Pendeta Yakub Sulistyo. Emang nggak ada pendeta di Jakarta? Banyak pendeta ganteng di Jakarta, harus ketemu aki-aki yang di Semarang. Udah gitu, aduh. Bang Luga Diajak. itu berarti sama dengan Pak Adi Sucipto yang di Hamanahim itu ya? Yang sekarang anaknya yang ibu siapa ini? Ya, saya salah satu yang duduk di 24 tua-tua itu adalah Yusak Cipto. Jadi saya itu cuma berafiliat, berteman sama orang-orang Mahanaim. Itu banyak teman saya di Ya, sekarang Mahanaim. apa anaknya ya? Ibu siapa ini yang melayani? Iin Cipto, Iin Cipto. Bu Iin Iya. ya, Bu Iin. Oh, berarti Iya, panggilannya sama dengan Abang Luga begitu ya? Iya, Bu Iin Cipto itu nabi juga, tapi dia kan menggembalakan, nabi dan gembala. Kalau abang kau ini kan udah rasul, menggembalakan juga bisa. Berarti Rasul ini seluruh umat sedunia ini harus ikut abang gitu ya maksudnya? Ya, jadi kan 12 rasul itu kan 24 tua-tua itu kan mewakili seluruh abad. Jadi ya saya salah satu yang dipakai Tuhan untuk kapasitasnya tingkat dunia, bukan cuma Indonesia, bangsa-bangsa. Tuhan mengatakan 3/4 penduduk bumi yang akan dipakai dari Indonesia untuk menginjili bangsa-bangsa. Bang Luga, aku ikut Yesus saja bang, nggak ikut Bang Luga baru kalau nolak abang gitu konsekuensinya apa bang? Tuhan Yesus bilang kalau nolak abang konsekuensinya apa? Yesus berkata, barang siapa menolak aku, dia bukan menolak aku, tetapi menolak dia yang mengutus aku. Tapi barang siapa menolak orang yang aku utus, dia menolak aku. Berarti dia nggak selamat kalau nggak percaya sama abang gitu, walaupun dia udah percaya. Bukan nggak selamat lagi. Dia akan dipakai sama setan di neraka, dijadikan babu dan dibakar. Habis itu dicincang untungnya. Aku percaya sama Berarti abang ini Ya udah. powerful gitu ya, powerful gitu ya. Betul, kalau si Ari Dwi kan nggak mau percaya sama saya. Dia mau hanya sama pendeta yang membabukan kau. percaya sama Yesus bang. Iya, namanya Yesus. Iya, nggak bisa. Nggak Ini bisa, Bang. kerajaan, Aku ini percaya sama birokrasi. firman Tuhan, Bang. Sebentar, tolong, ini kerajaan, ini birokrasi, nggak bisa Ya. kau datang-datang masuk istana. Ya, Saya aku mau percaya ketemu. sama firman Tuhan bang. Iya, sebentar kamu diam dulu. Kamu Oke. bisa diam kan? Nah, Bisa. seorang kamu kan hidup di dalam kerajaan. Di dalam kerajaan itu ada birokrasi. Kamu nggak tiba-tiba mau datang gubernur, mau nemuin rumah gubernur, mau nemuin presiden, nggak bisa. Itu harus ada prosedurnya. Ketemu RT RW, minta surat pengantar RT RW, baru ke kelurahan, baru ke kabupaten, baru ke gubernur. Nggak bisa kau datang-datang langsung ke Istana Negara yang ada di tempeleng muncung kau 3 kali, 1000 kali. Terima kasih bang. Jong. Ya, makasih. Nggak bisa. Aku percaya Nggak kepada bisa. Yesus bang. Ya. Iya, Yesus itu raja segala raja. Dia bukan Amin. RT. Kalau Tuhan Yesus RT, kau bisa datang langsung. Saya percaya sama firman Tuhan bang. Oke. Makasih bang. Semua juga percaya firman Tuhan, tapi kan ada Amin. birokrasinya, ada kerajaannya. Amin. Nggak sembarangan selonong boy. Nah, saya baca firman Tuhan dalam Alkitab bang. Halo. Setan aja juga bisa baca firman Tuhan kok. Iya, termasuk abang bisa baca firman Tuhan itu. Silakan dibaca bang. Iblis. Praktekkan. Iblis aja waktu mencoba Yesus baca Alkitab.
Iya Bang, silakan dibaca terus dipraktekkan Bang ya. Makasih Bang Luga yang ganteng. Iya, kalau tidak mempraktekkan, ada ayatnya, ada ayatnya dalam Alkitab. Jangan mengusik orang-orang Quraisy dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Ada ayatnya. Tapi Enggak Bang, enggak ngusik Bang. Silakan Karena memang ada dipraktekkan Bang. guys, Ya silakan dipraktekkan Bang. Silakan dibaca firman Tuhan baru udah dipraktekkan. turun lah lo. Saya Udah, nggak udah. Oke, Udah, turun lah makasih kau. Bang Luga. Malah batuk kau. Selamat. Salam ya buat Dultre ya. Shalom Bang Luga yang Bapak ganteng. kau yang ada Yesus di neraka. memberkati. Shalom. Shalom Bang Luga. Tuhan Yesus memberkati Bang Luga. Geler tadi kerjaan kau. Muter aja. Topio. Oh ya Bang Luga, kira-kira apa yang Tuhan Yesus kasih ke Abang Luga yang terjadi untuk Indonesia ke depan? Ayo. Oke, yang pasti ya Bang Luga, pertama sebentar. Bang Luga. Ya apa? Kenapa sih orang gila itu gampang viral? Siapa orang gila? Aduh, jangan digeledek kamu Natali. Nanti kamu kena kutuk sama nabi kamu. Bahaya bisa terluka. Jadi gini. Yang Kenapa ya orang gila gampang viral? gini ya. Apa yang akan terjadi ke depan ini? Pertama ya, itu akan ada yang namanya penuaian besar ya. Tuhan mengatakan kepada saya bahwa kamu harus memerintahkan pendeta-pendeta untuk membangun gedung minimal tuh 20.000 seat. Jadi saya diperintahkan Tuhan menyuruh pendeta-pendeta membangun gedung 20.000 seat. Kenapa Tuhan? Saya bilang karena jutaan muslim dari Timur Tengah akan bergabung dengan Yesus Kristus. Itu akan terjadi dalam waktu dekat ya. Terus yang kedua, akan ada pemaksaan microchip ya. Akan ada pemaksaan tanda binatang ya. Kita harus menghindari itu, kita harus lari ke gunung ya. Nah, habis itulah pengangkatan. Maka akan terjadi rapture. Dan saya ditugaskan Tuhan untuk mendampingi orang-orang yang tertinggal. Nah, siapa nanti di antara kalian ini yang tertinggal saat pengangkatan? Saya diperintahkan Tuhan untuk mendampingi mereka. Tapi dengan posisi badan saya sudah tubuh kemuliaan, udah nggak bisa mati lagi. Badan saya udah diruam jadi tubuh kemuliaan. Tahun berapa Kira-kira itu Bang? Tahun berapa, hari apa, jam berapa, tanggal berapa? Kamu bukannya udah turun tadi? Kenapa kamu masih di sini? Mana ada Bang, aku belum turun Bang Luga yang ganteng. Aduh, ternyata Itu hari apa, jam berapa, tahun berapa Bang? masih penasaran rupanya dia. Ya, Dengerin. tahun berapa, hari apa? Karena hanya Bapak sendiri Bang, yang sendiri waktunya. Iya, kamu nggak usah ngajarin, saya udah tahu. Ngajarin, makanya aku tanya kok sama Bang Luga. Bang Luga, saya mau nanya Siapa tahu sedikit Bang Luga saja, sudah Bang Luga. menyaingi Lucifer. Ya, sebentar. Saya mau nanya sedikit saja. Ini kira-kira Pak Superlim masuk surga atau masuk neraka? Jadi kalau saya lihat, menurut penerawangan saya, dia ini masuk neraka. Ini masuk neraka. Waduh, nggak boleh Bang gitu Luga, Bang kalau Luga. saya Bang Luga, kalau Bang saya kira-kira diterima Yesus nggak Bang Luga? Jadi begini, ketika seseorang menyambut nabi-nabi Tuhan, sama seperti dia menyambut Tuhan, maka dia akan kemungkinan besar akan masuk surga. Salah satu contoh, woi Superlim, orang lagi ngomong mau pencetin piano, pales lagi, tolong kamu jam dulu. Itu jemaatnya nggak ada. Ini diiringin musik. Biar indah. Ya, silakan. Ya, daripada meramal hal-hal yang Berisik. belum pasti, silakan Bang Luga nyanyi daripada meramal hal-hal yang belum pasti. Berisik. Ya, coba Bang Luga memuji Tuhan supaya katanya itu Bang Luga tadi karunia emas kah atau apa? Ya, silakan Bang Luga memuji Tuhan Yesus Bang, silakan. Sebentar. Itu Superlim di-mute dulu. Superlim di-mute dulu itu. Nah, gini. Nah, jadi aduh berisik nih tekan lain. Jadi begini ya. Kenapa berisik banget sih. Oke ya. Jadi turunin aja deh, turunin. Turunin aja sih Superlimnya. Iya, biar diam itu muncungnya. Jadi gini. Hal yang termudah adalah membawa-bawa nama Tuhan ya. Contoh seperti bangsa Israel, ahli Taurat. Tuhan kami Allah katanya. Tuhan kami Allah gitu kan. Yesus bilang, kalau memang Tuhanmu adalah Allah, Bapa adalah Tuhanmu, kamu akan menerima aku sebab aku datang dari Allah. Nah, sama seperti si Aridui. Tuhan kami Yesus gitu ya. Kalau memang Tuhan lu Yesus, lu akan menerima nabi-nabinya karena yang mengutus nabi-nabinya adalah Yesus. Nah, jadi
ternyata kamu cuma penipu, kamu bobo nama Tuhan. Hanya Bapak yang mengerti waktunya kapan itu, Bang. Kok Bang Luga mau meramal? Saya kalau tidak. meramal jangan di sini, Bang. Jangan di Udin sini. Petot, ya kamu sebagai Udin Petot. Terima kasih Bang Luga ucapannya. Saya Iya. dengan hati. Ya, karena kamu kan selalu menghujat para nabi, selalu menghina para nabi, Ya, kamu tidak siapa pernah yang mau tunduk. menghujat? Siapa yang Nah, menghujat para iya nabi? makanya kau diam, kamu jangan ngelawan saya hamba Tuhan. Oh gitu, Ya. baik. Kamu Silakan, hamba Tuhan bukan? Kamu bukan hamba Bang. Tuhan kan? Silakan. Saya anak Tuhan, Bang. Saya anak Tuhan. Oh tidak, di dalam Tuhan itu hamba Tuhan lebih tinggi daripada anak Tuhan kalau dalam struktur kerajaan. Baik, Karena Bang, silakan. hamba Tuhan itu juga anak Tuhan. Kalau kau anak Tuhan tapi nggak bisa jadi hamba Tuhan, hamba di Baik. dalam kerajaannya kamu nggak bisa. Ya, Bang, silakan. Kamu itu mulutnya jangan kayak perempuan. Kamu diam, kamu tenang, kamu cool Iya. dulu. Silakan sampaikan kebenaran firman Tuhan, Bang. Iya, kamu diam aja. Saya dari tadi pengen ngomong, kamu ngoceh mulu orang Tapi gila. abang mau ngeramal di sini, ngaco betul apa? Bukan, aduh si manusia setan satu ini. Nah kan? Saya tidak mengatakan bahwa Yesus datang tanggal sekian. Baik jam maupun saatnya tidak ada yang tahu. Tetapi sekitar merujuk kepada waktu yang sudah mendekat, menurut saya Yesus tuh nggak nyampe datang 10 tahun lagi. Nggak Ya. percaya aku, Bang. Nggak percaya. Ya udah, terserah. Kau nggak percaya juga nggak apa-apa. Bang, baru Kalau perang syukur. dunia ketiga itu terjadi nggak Bang yang di Wahyu itu nanti? Oh iya, jadi Armageddon itu terjadi setelah pengangkatan dulu. Tetapi perang dunia ketiga ini akan membinasakan sepertiga penduduk bumi. Kita lihat kan, di Timur Tengah itu kan perang itu sebenarnya nggak berhenti-berhenti. Ukraina sama Uni Soviet itu sudah membunuh hampir jutaan orang, itu sampai nanti miliar, sampai hampir 2 miliar itu mati nanti. Baru nanti sambung lagi perang dunia keempat. Nah, baru nanti rapture di perang dunia keempat itulah rapture, pengangkatan selama 3,5 tahun. Baru setelah pesta perjamuan anak domba, baru turun lagi perang dunia kelima yaitu perang Armageddon. Disitulah Yesus akan memerintah kerajaan 1000 tahun. Iya, 10 Iya. tahun lagi. Nggak nyampe 5 tahun, TikTokmu sudah nggak aktif, Bang. Bang, gimana mau diklarifikasi? Loh, apa hubungannya TikTok sama kedatangan Yesus? Dan bagaimana Ya, mau nggak ada. tanya, Bang? Katanya 10 tahun lagi. Gimana cara nemuin dirimu, Bang? Maksudnya kenapa lo mau cari-cari saya? Iya, Saya- katamu 10 tahun lagi. Berarti itu kan Iya, waktu terus? yang pasti. Saya bilang kira-kira 10 tahun lagi. Nah, Tapi nggak sampai 150 tahun lagi. Kan ada orang bilang, masih ada 50 tahun. Nggak ada. Bahkan mungkin di bawahnya 10 bisa. Karena memang kedatangan Tuhan udah sangat dekat. Tahun 2026 udah pemaksaan vaksin TBC. Nah, sekarang kamu udah divaksin belum? yang pasti, Kamu udah itu, Bang. Yang pasti. Nggak, saya tanya kamu udah divaksin apa belum? Weh, bodong, kamu saya tanya udah divaksin apa Vaksin belum? apa itu, Bang Luga? Vaksin Vaksin apa, Bang COVID, Luga? vaksin COVID kemarin kamu divaksin nggak? Oh, divaksin, Bang. Vaksin. Astagfirullah, itu tanda binatang Udin, itu setengah dari microchip. Mana ada tanda Anjir. binatang? Mana ada? Di dalam vaksin itu ada nanobot. Nanobot itu adalah mesin kecil, makanya kamu bisa dideteksi kalau kau lari kemana, nama kamu udah keluar di komputer gara-gara vaksin itu. Udin. Mana ada, Bang, orang aku di hutan kalau aku kelaparan minta makan gak ada yang ngasih makan, kok terdeteksi dari mana? Karena kau Luga. Dari Mana zaman ada, Bang dulu Luga? dia Orang tidak aku pernah kerja di berhenti tambang nih, membuat Bang Luga. statementnya begini. Ampun. Saya ini kerja di tambang, Ya, Bang ya kan? Luga. mobil Tobat-tobat, mobil Bang di Luga. tengah hutan. Nggak ada Ya yang tentu nolong. kau, Kalau bisa tentu terdeteksi kau ada Pak. yang nolong, Sebentar, gitu. tentu kamu akan menolak karena kamu udah terima. Itu udah nggak bisa ditarik ulang, itu udah nasib. Nggak bisa, Bang. Saya percaya kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang, Iya. Bang Luga, sekarang sodorkan bukti atau antik bahwa vaksin COVID-19 itu, 19 itu adalah semacam pengesahan gitu loh. Perusahaan Moderna di Amerika Serikat sudah dibilang bahwa vaksin Bang, sudah dibilang orang COVID-19 Kediri aja nggak punya saham di situ, Bang. itu berita internasional udah dibilang kami minta Redaksinya maaf. mana? Itu Berita, nama. Bang, itu. Sebentar. Berita. Iya, makanya setidaknya lo denger dulu. Ini yang Bisa ngomong percaya Tuhan. atau enggak kan terserah Vaksin. saya, toh, Bang. Vaksin, diam dulu. Vaksin itu merubah DNA menjadi setengah binatang. Makanya orang yang divaksin Buktinya tidak- sekarang Ya, malah lebih tahu, lebih paham tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Terserah lu. Kita nggak bisa paksakan. Luga, udah deh. Binatang Udah deh, orang Abang yang Luga. tadi Udah bicara- tobat lah, bicara sudah. itu. Ya udah. Sudah cukup Keluar lah. nama binatang Tidak, itu dari Bang Luga kok. Ucapan yang keluar tidak. nama Iya. binatang tadi dari Bang Tidak. Luga, bukan dari saya.
Ya kan? Tolong dong, Brahma di mute dulu dong. Ini orang nggak bisa Nggak bisa, nggak bisa di mute. Bang Luga itu sudah ngarang bebas. Ayo, hanya Bapak sendiri yang tahu waktunya, Bang. Ya, Bang, Aduh, ya. Ya kan saya bilang, Pertanda itulah yang dijadikan kita tanda, bukan dari ucapan Bang Luga. Ya. loh, saya kan tidak bilang jam 3 hari Kamis. Baca Alkitab ini aliran apa lagi, Bang? Aliran Loh, saya apa lagi Ada yang katanya, beda? yang lebih lucu, ada katanya perang dunia keempat, perang dunia kelima. Dari mana dalilnya, Bang? Jangan ngaco gitu lah, Bang Luga. Malu-maluin anak Tuhan Yesus kalau kayak gitu, Bang. Astaga. Kalau kayak gitu, Bang. Astaga. Kamu coba nonton ya podcastnya Dharma Pongrekun yang diwawancarai oleh Deddy Corbuzier. Dari Corbuzier itu suku saya, nggak usah lah. Kenapa saya harus percaya sama Deddy Corbuzier yang menyangkal Tuhan Yesus, ha? Kenapa Masalahnya saya 90% orang ya Muslim itu percaya sama percaya. firman Tuhan, Bang. Iya. Inilah kalau dia bilang udah dajjal udah nggak bisa dinasihatin lagi. Udah. Iya, saya percaya sama Tuhan Yesus, Bang. Ya Saya nggak percaya sama udah. Corbuzier, Kalau sama saya juga nggak percaya, saya percaya. saya juga nggak ada rencana mau nginjilin kau. Saya mau nginjilin orang Islam, tolong. Kalau kau percaya sama Deddy Corbuzier, sana. Iya, ya udah kau turun aja. Saya juga nggak pengen ngomong sama kau lagi. Aku turun, Bang. Kalau aku turun, Komal ini sepi. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Abang ngaco. Manusia Bicaranya bebal. ngaco. Kan? Mulai tadi abang bilang kita jadi setengah binat. Manusia bebal. Nah, udah turun lah kau. Berisik banget, ngoceh mulu. Nggak pernah dikasih orang kesempatan. Jadi gini teman-teman ya. Gini, target kita sekarang adalah menginjili Muslim, ya. Kalau Kristen bebal ini memang udah harus dibuang ke tong sampah, nggak ada gunanya diinjilin. Inilah yang dibilang apabila garam sudah menjadi tawar, buat apa lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang, jangan naikin lagi dia, ya. Orang-orang kayak gini udah nggak ada gunanya, capek, gitu. Kita ngomong sekali 2 kali nggak didengerin, ya udah. Kalau lo nggak percaya lo turun. Gitu, kita mencari orang yang masih bisa percaya, yang masih mau bisa diarahkan. Kalau, nah puji Tuhan orang Muslim aja percaya kok, nolak vaksin TBC, kan orang Muslim semua itu, udah gara-gara Dharma Pongrekun. Dharma Pongrekun juga taunya dari para nabi. Jadi jangan pernah mau ikut manusia-manusia neraka. Bang Luga ada Demian nih, Bang. Silakan, Bang. Saya orangnya gitu, kalau nggak bisa diatur turun kau, ya pergi kau ke sana. Kita nggak butuh kau, kita butuh orang Islam. Kita butuh orang muda, iya kan? Iya kan? Dengan Islam, Bang Luga, silakan. Kalau kata kasarnya orang Islam diinjilin bisa jadi duit, ya. Orang Buddha diinjilin bisa jadi duit, bisa ngasih persembahan, bisa ngasih perpuluhan. Orang Kristen ngotot-ngotot nggak ada gunanya, mending buang aja. Betul nggak? Iya betul. Terkenal juga enggak kok. Demian ini Islam. Coba lihat, diinjili. coba lihat si Sopiatul, ya. pengen terkenal, nggak bisa, ujung-ujungnya terdampar ke Amerika, nggak bisa di Indonesia berkuasa, lari ke Amerika, ada yang mau lari ke Papua, lari ke Filipina debat, si Bom debatnya mau debat, minta debat di Israel, masa debat harus di Israel sih, debatnya di Indonesia, datang si RK, debat, minta debatnya di Papua, minta debatnya di Filipina, katanya lo katanya lo Laskar Kristus, mana ada Laskar, kalau perang minta milih-milih. Debat mau di ujung Berong, mau di Jakarta, mau di saya aja debat itu pernah loh, saya debat di Dewan Dakwah Islam Indonesia, saya dikelilingin oleh hampir 30 orang, saya sendiri 30 orang sampai meja sampai mau digebrak meja di depan saya bilang, Bapak jangan gebrak meja, kita ini debat, saya bilang, kalau mau ribut nanti saya panggil teman-teman saya, kita parang-parangan, saya bilang begitu, akhirnya diam. Jadi, ngapain lo penakut debat, lari ke minta di Filipina, si RK nantang Juma minta debat di Filipina, akhirnya si Juma minta di depan halaman rumahnya si RK, itu pun gak diladenin. Jadi kalau debat masih penakut, mending lo jualan cilok, bener gak? Bang Luga sudah menangkan berapa jiwa, Bang Luga? Udah banyak kah? Tuhan bilang sama saya adalah penuai jiwa 1 miliar. Mantap. Tuhan. Dari Indonesia saja atau seluruh dunia, Bang? Lo saya itu lawan Farid Naki itu kelasnya kelas dunia, itu yang di Malang, itu yang nonton seluruh dunia. Kau gimana sih? Abang kuasai bahasa Inggris, bahasa lain tuh abang kuasai. Ya bisa lah, minimal bahasa Inggris lah. Gimana sih? Kalaupun nggak bisa bahasa Inggris, nggak selalu juga harus bisa bahasa Inggris. Putin aja, presiden dunia aja nggak bisa bahasa Inggris, dia pakai bahasa Rusia diterjemahkan. Itu nggak jadi masalah, yang penting tuh otakmu, bukan bahasamu. Nggak ada orang,
kalau bisa bahasa Inggris jadi orang pintar. Enggak, tukang-tukang cilok yang di Inggris juga bisa bahasa Inggris. Iya kan, tukang nasi goreng yang ada di Inggris pasti pakai bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris itu enggak jadi. Yang penting itu adalah keberanian dan hikmat dari Roh Kudus. Begitu baru serem, baru ngeri. Iya kan? Kalau si Demian kan dikit-dikit murtad, tapi ngumpulnya di orang Kristen. Gue tau udah Udin Petot, dikit-dikit murtad, malu-maluin Yesus aja lo kurang ajar. Depan gue lo gue tempeleng muncul, gue tunjangin kau. Ya. Demian tak berkutik. Ucapkan